Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif walau wada'al yumna ala ghairi rukbati yushiru bisababatiha hina idin. Andai meletakkan oleh seseorang akan telapak tangan kanannya ala ghairi rukbati, atas selain lutut, yushiru bisababatiha hina idzin, maka ia isyarat dengan telunjuknya, yakni telunjuk tangan kanannya, hina idin, seketika ini, illallah. Wala yusannu raf'uha kharija salati inda illallah, dan tidak disunahkan mengangkat telunjuk di luar salat ketika bacaan illallah. Wa sunnah nadharun ilaiha, dan disunnahkan memandangi kepada telunjuk, ay qasrun nazar ilal musabbihati, yakni membatasi pandangan ke telunjuk, hala raf'iha, pada waktu mengangkat telunjuk, walau masturatan, sekalipun telunjuknya yaitu tertutup, binahwi kumin, dengan seumpamanya lengan baju, kama qala syekhuna, sebagaimana berkata oleh guru besar kami Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, tabarukan, kita awali kajian kita dengan Al-Fatihah untuk para pejuang-pejuang kemerdekaan yang telah gugur di medan juang demi kita bisa beraktivitas dengan nyaman, tenang, sholat, taklim. Tentu kalau tidak merdeka, kita akan ketakutan dan kesulitan. Maka kita patutlah membaca suratul Fatihah untuk para pejuang-pejuang kemerdekaan dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan semua pejuang-pejuang kita, kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke, ulama, santri dan seluruhnya, mudah-mudahan mereka semua kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, dan amaliyahnya dicatat oleh Allah. Segala daya upayanya, pengorbanannya, semuanya bernilai besar di sisi Allah, yang menyebabkan mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan rahman dan rahimnya Allah. Amin. Al-Fatihah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita pagi ini masih melanjutkan sunnah-sunnah pada tasyahud akhir. Pertemuan sebelumnya dijelaskan
sunnah yang namanya telunjuk ini, tangan kanan, sunnah kita angkat manakala kita mengucapkan illallah, bukan asyhadu, bukan dari awal. Diangkatnya ketika kita mengucapkan illallah dari awal at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Baru diangkat, waktu membaca illallah, bukan diangkatnya sejak asyhadu, bukan juga diangkatnya sejak awal, tapi persiapan awal sudah ada. Begitu pertemuan sebelumnya. Sampai kapan ini telunjuk ini diangkat? Terus aja jangan diturunin. Kalau tasahud kita adalah masbuk sampai kita bangun, atau tasahud awal sampai diri baru dilepas. Kalau tasahud akhir sampai salam. Jadi ketika mulut mengucap assalamualaikum, habis, sudah tidak ada ngangkat tangan. Lepas, kita udah nggak ada ngangkat, lepas aja tangan. Pas assalamualaikum lepas doang, jangan dibalik. Assalamualaikum, bagi duit aja jangan. Assalamualaikum, begitu kita, begitu. Nggak usah makruh tangannya begini, ngurang-ngurangin ganjaran. Kalau adalah orang assalamualaikum warahmatullah, nggak usah kita marah. Dia mungkin sudah kelebihan ganjaran, lagi pengen ngurang-ngurangin. Kalau kita merasa kurang ganjaran, tak usah begitu. Kita begitu. Jadi nggak perlu kayak tari balet. Terus, jadi lepas saja. Begitu. Bagaimana kalau telunjuknya kagak ditaruh di lutut? Ada orang iseng banget, atau karena dia udzur, mohon maaf terlahir tangannya pendek, jadi enggak bisa tangannya, enggak bisa lah tangan kanannya ditaruh di telunjuk, atau penyebab lain kecelakaan, enggak bisa tangan kita ditaruh di telunjuk karena enggak nyampe. Ini bagaimana? Islam tuh enggak kaku. Inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Bagi Anda yang tangannya enggak ditaruh di lutut karena satu dan lain hal, di antaranya karena kita orang lahir tangannya pendek, satu yang kanan enggak bisa lutut, malah tangannya di sini. Begitu, tangan kiri si panjang. Ada kawan kita juga begitu. Ini bagaimana ini? Udah angkat aja telunjuk itu waktu ilallah, karena nggak nyampe ya udah tangannya begini, tangan kiri si nempel di lutut. Jadi pas ilallah ya udah acungin aja. Kok di sini? Ya bukan lutut, kan bukan lutut, ya bisanya di situ. Kata kitab kita, walau wadu'al yumna ala ghairir rukbati yushiru bisababatiha hina idzin. Andai orang
meletakkan tangannya di luar telunjuk, di luar lutut. Di luar lutut tuh bisa dekat lutut, bisa di pangkal paha, begitu, bisa di sini. Udzur umpamanya, tangannya pendek, atau habis kecelakaan, atau hal lain, begitu. Nah, macam stroke, udah nggak bisa ditaruh di lutut. Bagaimana? Jangan juga enggak ditaruh di lutut, kagak juga ngacung telunjuk. Kalau masih bisa, jangan. Yang enggak bisa semua, jangan ditinggal semua. Enggak bisa semua, jangan ditinggal semua. Fattaqullaha mastata'tum. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan dengan sesuatu, kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerjakan semampunya. Mana mampu kita? Saya nggak bisa ditelunjuk nih tangan ini di lutut. Nggak usah di lutut. Yang penting waktu ilallah bisa ngacung, bisa acungin itu telunjuk untuk menunjukkan keesaan Tuhan, keesaan Allah. Itu begitu aturannya. Karena aturan awalnya telunjuk ini kita taruh di paha, di ujung lutut, sehingga lurus dengan lutut kayak begini gitu. Jadi jangan lewat kemari, lewat namanya. Jangan juga di pangkal paha di sini. Tapi kalau nggak bisa, ya udah sebisanya. Yang penting telunjuknya diangkat, bukan digoyang, digerak-gerakan, angkat bahasa. Angkat. Lalu apakah di luar sholat ini telunjuk kudu diangkat juga? Secara hukum tidak sunat. Ketika kita illallah diangkat, tidak begitu Fathul Muin bilang tidak sunat telunjuk itu diangkat di luar sholat ketika membaca kalimat tauhid. Asyhadu gitu. Afdhal falam annahu la ilaha illallah, enggak sunat. Kagak, tapi boleh. Enggak sunat. Kenapa? Karena tidak datang ajaran di luar tasyahud telunjuk diangkat. Enggak sunat, tapi boleh. La ilaha illallah, boleh. Tidak sunat, tapi enggak haram, enggak, boleh aja. Karena agama tuh enggak dikit-dikit ini bid'ah, sesat, neraka, enggak begitu. Jadi ada bid'ah itu ada pada akidah, ada pada ibadah, ada pada adat. Yang bakal ditegur itu adalah pada akidah, pada ibadah dilihat mahalul khilaf atau tidak, pada adat. Ada orang hormat bendera, begitu. Ya nggak apa-apa aja. Tunuhanin bendera, ya kagak. Begitu, kagak. Namanya bid'ah adiyah. Enggak apa-apa. Yang kayak begitu boleh aja. Begitu. Nabi juga enggak makan nasi. Enggak. Apalagi nasi uduk. Ntar nasi uduk bid'ah. Begitu.
Lah iya. Lah orang Betawi kalau kagak makan nasi, biar roti sekali. Udah makan belum? Ya Allah, Islam tuh nggak kaku, nggak apa-apa. Jadi hal yang nggak apa-apa, jangan jadi masalah. Hidup jangan kaku, jangan kaku, jangan kita jadi bahan keributan yang kurang-kurang penting. Masih banyak yang penting yang harus kita komentari, begitu. Biar hidup ini indah. Hidup ini indah. Cuman berbicara hukum, sunnahkah tangan diangkat ketika mulut membaca kalimatul ikhlas, la ilaha illallah di luar sholat? Jawabannya tidak sunnah. Kenapa? Karena tidak datang ajaran Nabi di luar tasyahud telunjuknya diangkat. Tidak. Tapi lah ada ulama yang mengkias gitu. Lagi di sholat telunjuk diangkat, ya udah diangkat aja. Ya nggak apa-apa, udah biarin. Enggak dosa, enggak. Lagi telunjuknya dia yang diangkat. Ngapa saudara puyeng, ngapa? Musing-musing. Jadi enggak ada kepentingannya lah di kita. Enggak apa-apa. Orang gagah sunat itu, ya biarin aja telunjuk dia dah. Kan enggak dosa juga. Diangkat. Enggak apa-apa. Begitu. Begitu. Orang penceramah juga ada yang ditunjuk-tunjuk juga, sudar tunjuk. Mana yang ditunjuk adalah janda lagi. Ya Allah, yang kayak begitu. Jadi enggak juga itu sunat ya, kagak ribut juga. Jadi enggak begitu-begitulah. Islam ini jangan sampai dibikin kaku. Agama yang sudah indah, enak, mengenakan adalah sesuatu yang sudah menarik. Begitu. Jadi Rasulullah SAW punya sahabat amat sangat mengerti. Begitu. Enggak gampang menjadi kaku. Begitu juga para ulama mujtahid, tidak kemudian menjadi sebuah keributan. Cuman kalau ditanya apa hukum mengangkat telunjuk di luar sholat ketika mengucapkan illallah, tidak sunat. Lalu tidak sunat ini apa? Boleh saja. Boleh saja. Boleh. Barang boleh. Begitu, barang boleh. Enggak apa-apa. Begitu, barang boleh. Namanya perkara adat, tapi bagus. Kemudian mana lagi sunnah-sunnah saat kita tasyahud? Wa sunnah nazarun ilaiha. Saudara, di antara yang disunnahkan, kita punya mata, lihatin telunjuk. Batasi pandangan pada telunjuk. Supaya likamalit tauhid. Sebab iman adalah iqrarun bil janan, qaulun bil lisan, amalun bil arkan. Iman itu pengakuan keesaan Allah dalam hati, dan ada pengucapan dengan lidah, dan ada praktek anggota tubuh. Maka ketika kita sholat illallah, ini totalitas tauhid.
hati meyakini Tuhan itu satu, enggak banyak. Mulut menyatakan Tuhan itu satu, hanya Allah. Udah dua tuh. Sebagai syukur, telunjuk diangkat. Illallah. Cuman kadang orang suka bawa-bawa kampanye aja mentang-mentang nomor satu, ilallah. Begitu. Ini nih mata kita ibadah juga. Udah tangan ibadah illallah, mata kita jangan nggak ibadah, lihat illallah. Dia terunjuk aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan paha. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah, terus saja. Wa asyhadu anna. Matanya lihat telunjuk aja ujungnya. Fokus. Selawat terus sampai kapan? Ya sampai diri atau sampai salam. Tergantung. Kalau tasawuf awal ya sampai diri. Kalau tasawuf akhir sampai salam. Assalamualaikum, lepas dah. Kita balik lihat depan mata kita, melihat telunjuk yang sedang menunjukkan keesaan Allah. Biar mata kita ibadah. Jadi memandang itu yang ibadah, memandang Ka'bah, gede ganjaran. Lihat aja Ka'bah. Nabi bilang saban hari Allah turunkan rahmat 120 rahmat di Baitullah. 60 buat yang sholat, buat yang tawaf 60. Yang tawaf 40 buat yang sholat. Sholat depan ngelihat Ka'bah sholat. Jadi 60 tambah 40 20 100. 20 buat yang memandang Ka'bah. Lihat aja Ka'bah. Lihat aja. Lihat doang. Mulutnya monyong aja. Enggak baca apa-apa. Enggak apa-apa. Memandang Ka'bah itu ibadah. Mandangnya doang. Mandangnya doang. Udah lihat aja Ka'bah tuh. Lihat aja. Lihat. Makanya saya sering menyuruh sama kawan-kawan itu, kalau Anda di Mekah, sholatnya upayakan lihat Ka'bah. Kalau ngadep doang mau nggak usah ke Mekah, di Mahartanya sama. Kalau timbang ngadep, ngapain umroh? Kalau timbang mau ngadep doang, sama. Kalau ngadep, orang ngadep di sono, hotelnya dekat masjid, sholatnya di bawah hotelnya, ngapain? Sayang-sayang dari Jakarta ke sono ribuan kilometer nyampe, udah deket, nggak mau lihat ngadep. Sayang dalam begitu. Jadi saudara kalau mau umroh jangan tanya hotelnya di mana, ini mau dibimbing ibadah kayak apa. Tidur yang paling enak di rumah, dibangunin bini kalau masih ngantuk, jejak pakai kaki, nggak mau kalau masih ngantuk. Begitu di rumah paling nikmat tidur begitu. Tapi ini ibadah, tuh begitu. Biar memandang Ka'bah, memandang mana lagi orang tua, tuh emak kita, baba kita lihat. Lihatnya doang, ganjaran gede. Mandang doang tuh, mandang orang tua, besar ganjaran. Mandang doang, ibadah. Mandang ulama, ibadah. Memandang Quran nih Quran. Bapak Ibu nggak perlu baca. Enggak perlu baca, beneran. Jadi iya, artinya baca bab lain, entar ajaran lain. Artinya begitu banyak, lihatnya doang. Ini Quran. Lihat doang, enggak baca enggak apa. Dapat ganjaran. Memandang Quran ibadah.
Mandang doang dapat ganjaran. Walaupun nggak baca, lihat doang. Apalagi kalau baca, lain lagi. Mana lagi yang memandang ibadah? Memandang telunjuk. Saat sholat, saat diangkat, ini 5 memandang ibadah. Asyhadu alla ilaha illallah. Lihat aja telunjuk, dapat ganjaran. Enggak lihat telunjuk enggak apa-apa. At-tahiyatul, lihatnya karpet, kayaknya kurang divakum ini ya karpet. Mulutmu at-tahiyatul, enggak apa-apa, tapi kurang dapat ganjaran. Karena itu dijelaskan di sini wasunnah nazarun ilaiha, disunnahkan memandangi telunjuk terus aja. Mata kita memandangi telunjuk. Kalaulah di luar illallah, mata kita fokus memandangi tempat sujud. Di mana kita melihat jidat kita mau ditaruh nanti saat sujud, itu titik fokus kita. Kita sujud di sini, begitu. Saya ambil contoh di sini, sujudnya nanti nempel jidatnya. Mata kita ini aja, jangan kemana-mana, nunduk aja, ini aja. Ini diantara asbab datangnya khusyuk dalam sholat, supaya kita kebagian khusyuk. Jadi dari mulai takbir Allah, mata kita lihatin ini aja, ini aja. Mana jidat kita mau ditempel itu. Fokus, jangan mau kemana-mana, jangan. Lihatin tempat di mana jidat mau ditempelin saat sujud, itu aja. Baru mata kita bakal geser ketika illallah. Tadinya lihat ini, ganti lihat telunjuk. Terus aja lihat telunjuk. Jangan geser-geser sampai salam. Ini memandangi telunjuk ini ibadah dalam sholat tadi itu. Memandanginya ini dapat ganjaran. Jadi orang sholat itu disuruh memandangi tempat sujud. Kapan? Begitu. Disuruh memandangi telunjuk. Kapan? Itu tuh aturannya masing-masing ada. Geserlah mata kita lihat telunjuk. Karena kita udah ilallah. Terus saja. Telunjuk aja, jangan geser-geser. Itu dalam sholat. Jangan sampai kita baca kaos macem-macem, apalagi sekarang kaos partai banyak. Udah punya berapa itu bapak-bapak dan ibu-ibu ini? Pokoknya orang datang bagi kaos, begitu. Spanduk aja sepanjang jalan ada berapa ribu itu, dari ujung ke ujung, macem-macem. Dari separtai aja udah berapa itu, banyak. Mana partai nambah lagi, kan tambah banyak, begitu. Begitu. Yang milihnya udah tua-tua kagak lihat, puyeng ya. Begitu. Bagaimana kalau kemudian itu telunjuknya tertutup, kayak ibu-ibu barangkali muknanya rada panjang, iya kan? Tuh iya, telunjuknya nggak kelihatan. Udah kalau nggak kelihatan arah di mana telunjuk tuh ada, lihat itu aja. Makanya kata kitab kita, walau masturatan, sekalipun tertutup, kagak lihat, matanya arahkan ke telunjuk. Karena asalnya
Nabi begitu. Walaupun ketutup ama mukna, tertutup ama kain, apa aja, sapu tangan, pokoknya ajaran kita yang diajarkan oleh agama, mata kita jangan lewati pandangannya daripada telunjuk, sekalipun telunjuknya tidak terlihat. Dalilnya ittiba, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngikut Nabi ini nggak ada bandingannya. Apanya? Jadi ngikut Nabi itu kagak ada bandingannya. Ganjarannya susah, ngukurnya susah, saking gedenya. Apa aja dalam hidup. Jadi kalau pola hidup tuh ngikut Nabi udah enak. Enak kalau Nabi makan lesehan, ndak sendiri. Ibu-ibu nih ganjaran paling gede, ndak usah kemana-mana, zikir lama. Begitu baca la ilaha illallah sampai 100.000, ya Allah capek. Ibu ganjaran pengen gede, gampang. Lakinya lagi makan, temenin. Walaupun ibu udah makan, temenin, duduk di depan, temenin aja dia. Walaupun ibu nggak makan, apalagi ibu nemenin makan nunggu laki, itu udah gede banget ganjaran. Jangan laki tuh kayak anjing, jangan kasih makanan tinggal aja begitu. Beneran, saya itu paling ngomel sama istri kalau kayak anjing gitu, taruh aja makanan hasil tinggal. Ini ndak ada adab dalam Islam. Iya, emang ada yang kayak begitu. Saya ngeri melotot ini nih, kesinggung saya. Nggak ada, alhamdulillah. Jangan. Kalau laki makan, ibu temenin ampe kelar. Itu diantara sabab seorang perempuan masuk surga duluan dibanding yang lain pada ngantri. Duluan. Jangan sampai ibu jadi istri kalah sama pegawai restoran. Iya, pegawai restoran cakep, ditanya mau minum apa, begitu. Pokoknya ditinggal aja, udah pokoknya suka-suka lo, udah seret lu bang, urusan lo. Jangan, mumpung masih hidup, ajarin, amalin ajaran Nabi, amalin gitu. Makan ya, tungguin, duduk aja depannya. Begitu adab Islam, begitu. Saya mau nanya sama lakinya, begitu enggak apa? Begitu aja. Saya rada curiga, melotot ngelihat sayanya. Begitu. Oh iya, alhamdulillah tuh lakinya. Jangan. Baik. Ya Allah, ini biar kata tua dulunya muda. Jadi sebab barakah. Begitu ajaran agama. Bukan ajaran restoran sama karyawannya, bukan. Dia aja senang dikatanya balik lagi. Apa ada yang kurang Pak dari pesanannya? Padahal dia naik. Kita
Itu aja kita senang digituin. Laki sama karena dia manusia juga. Karena ini Islam, ini ada. Inna tasawwufa kullahu lahwal adab. Dalam Hidal Adqiyah. Udah lulus di sini kitabnya, selesai tasawuf atau lolos, belum tamat ditutup. Ada ini ajaran bahwa tasawuf itu adalah akhlak. Makan tuh temenin, senang. Laki tuh makan ditungguin tuh senang. Jangan disamakan kayak anjing siang. Taruh tinggal aja, jangan. Jangan, iya. Tungguin biar kata udah senja, duduk. Ini ajaran agama. Nanti ibu wafat, kuburannya terang, girang. Ya Allah, ternyata ini ganjarannya gede. Coba dulu, tuh coba. Tapi udah dikubur, nggak bisa apa-apa. Coba dulu, mau ngapain? Mumpung masih hidup. Yang kita bisa kerjakan, ajaran agama kerjakan. Itulah Nabi memuji Sayyidah Muti'ah, perempuan yang duluan masuk surga, Muti'ah, hanya karena nemenin. Kayak begitu. Ganjaran gede, ganjaran gede. Memandang telunjuk, mandang orang tua, mandang Ka'bah, mandang Quran, begitu, mandang ulama. Ini ganjaran besar. Walau masturatan binahwikum min, sekalipun telunjukmu itu tertutup dengan seumpama lengan baju. Telunjuknya tertutup, enggak kelihatan, tetap saja anggap aja kelihatan. Karena kepanjangan tuh kayak ibu-ibu, kepanjangan enggak kelihatan, padahal ininya kudunya kelihatan. Udah lihat aja ujung. Biar apa? Biar mencari sebuah kekhusyuan dalam ibadah. Udah selesai. Nanti rukun berikutnya salam. Saya kurang mau untuk mengulas di pagi ini biar enggak terlalu numpuk. Dalam salam ada saktah. Assalamualaikum warahmatullah. Diam dulu sebentar. Napas begitu. Baru udah selesai napas. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan disambung. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Napas dulu sebentar. Kasih jeda antara salam pertama dengan salam kedua. Nanti tuh urayanya di depan. Urayanya di depan. Terkait salam. Dengan ini ibu bapak saudara selesai aturan kesunatan di dalam tasyahud dengan uraian sunnah membatasi pandangan kepada telunjuk kita. Kapan memandang telunjuk? Saat mana telunjuk diangkat, saat dilepas mata kita udah nggak lihat lagi, balik lagi ke tempat sujud. Sekalipun telunjuk kita tertutup dengan baju atau mukna, tetaplah kita orang matanya memandang telunjuk. Kenapa? Karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini yang disebut ganjaran yang kagak kehitung. Ngikut Nabi itu udah paling sempurnanya ganjaran. Paling sempurnanya ganjaran. Ikut aja sama Nabi. Apa aja.
makan kita, minum kita, pakai sendal kita, masuk masjid. Kalau kita ikut Nabi setidak-tidaknya 4, jangan ditinggal setiap masuk masjid. 4. Masuk kaki kanan, itu 1. Enggak ngomong keluar dulu, nih masuk kaki kanan, baca sholawat yang kita bisa, terserah apa yang bisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Silakan, saya nggak bisa itu. Ya udah yang bisa aja. Sallallahu Muhammad. Ya udah yang penting bisa baca sholawat. 2 baca sholawat, 3 baca doa. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik, atau Rabbi gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Jangan enggak, sambil jalan aja. Keempat, ini yang paling intinya, niat i'tikaf. Kudu bareng. 4 nih, berurutan. Di hatinya, aku niat i'tikaf di masjid ini sunat karena Allah. Walaupun saudara nggak punya wudhu, masuk masjid begitu. Walaupun nggak punya wudhu, setelah masuk masjid, bilalah ini kita punya wudhu, ada kesempatan tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Itu lanjutan dari yang 4, tapi 4 ini pokok. Bilalah kita nggak ada kesempatan untuk tahiyatul masjid, seperti ada kajian, ada ini, baca tasbih 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kali. Ganjarannya sama dengan sholat tahiyatul masjid. Cerdas, ngaji nggak ketinggalan, sholat juga kagak khusyuk, kupingnya dengerin, gitu. Ngaji agama tuh enak. Tapi 4 pokok, jangan tinggal yang pokok. Masuk ke kanan, salawat, doa, niat i'tikaf. Jangan tinggal setiap masuk masjid. Begitu. Ini amalan kelihatannya sepele, tapi jujur berat. Bisa 4 ini bagus. Ada namanya ngikut Rasulullah, ganjarannya gede. Tuh begitu. Jadi ittiba itu enggak ada bandingannya. Quran bilang, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau Anda cinta kepada Allah, ikuti aku. Mutaba'atur Rasul. Dan itu yang nyuruh Allah. Sampai namanya Muhammad. Pengen dapat demen Allah, ngaku demen Allah, didemen Allah, ikut Nabi. Dikit. Ini dari bab sholat. Makanya ulama kalau di sholat ketat. Dan ini adalah uraian sunnah-sunnah ketika tasyahud akhir. Berikutnya wasalisa asroha taslimatul ula wa qalu assalamualaikum lil ittiba. Saya mau tutup segini aja buat tanya jawab aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi keluar sebelum doa siapkan. Baik Bunda. Waalaikumsalam. Baik. Iya, kasih jeda. Ya, mau saya tanyakan, apakah setiap perpindahan bacaan dia seperti itu atau bagaimana? Baik, terima kasih. Saktah dalam sholat ini banyak. Saktah tuh jeda kayak tadi perpindahan. Yang pertama, setelah takbiratul ihram sebelum doa iftitah. Habis Allahu Akbar,
napas dulu bentar. Allahu Akbar kabira. Ini ada sakta. 2, setelah iftitah, sebelum a'udzu. Habis iftitahnya apa? Terserah yang dia baca. Umpamanya yang umum. Orang baca dari Allahu Akbar kabira lah sampai wa ana minal muslimin. Napas dulu. Udah 2. 3, antara a'udzu sama bismillah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Napas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rukun. Karena ini beda. Sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini. Habis sholat dolin, sebelum amin. Napas sebentar. Habis amin sebelum surat, kalau jadi imam lama. Seukuran makmum baca Fatihah. Kalau jadi imam. Mana lagi setelah beres surat sebelum ruku. Kufuwan ahad. Napas. Bentar. Allahu Akbar. Begitu. Mana lagi antara salam pertama dan salam kedua. Ada jeda dikit. Itu namanya disebut sakta. Bukan ilmu tajwid sakta ini. Diam tanpa napas. Bukan itu. Ini bahasa dalam dunia fikih. Kurang lebih itu. Wallahu a'lam. Iya, supaya orang Jawa bilang miji-miji, atu-atu. Iya. Begitu. Ajarannya. Allah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan terkait dengan kita makmum masbuk, bro. Apakah di tahiyat akhir kita duduknya tawaruk apa tiros? Terima kasih. Baik. Makmum, kalaulah kemudian itu posisinya masbuk, maka makmum itu duduknya iftirash. Jangan tawarruk. Meski imam tawarruk, meski imam duduknya tasawuf akhir, kaki kirinya diselobokin di kaki kanan, karena kita mau diri, kita tidak disuruh ikut kayak dia. Duduknya tasawuf akhir juga, karena kita belum akhir. Meski imam ngerjain, biarkan imam. Karena dia terakhir. Kalaulah kita makmum duduknya, padahal masbuk, tawarruk, makruh. Lagi ribet mau bangunnya. Coba aja tes. Duduk begitu bangun, ribet. Kalau duduk iftiras, lebih simpel. Dan agama itu memberi jalan kemudahan. Begitu. Tapi andai ada makmum duduknya tawarruk, andai ada mungkin dia sakit, mungkin dia lagi pengen ngurangin ganjaran. Begitu. Kita husnudzon saja. Kalau orang lain sulit kita untuk mendebak karena banyak kemungkinan. Kalau diri kita ada sebab apa kita tahu. Jadi makmum walaupun imam itu tawarruk, karena imamnya udah habis, kita belum habis, jangan duduk tawarruk si masbuk, tapi duduknya secara iftiras. Iftiras. Begitu juga kalau ada yang iftiras padahal tasawuf akhir, mungkin karena sempit tempatnya. Kalau sempit jangan paksa juga tasawuf akhir, ngegencet orang. Lah kita harus maklum lah itu. Jadi kalau membaca orang kita nggak bisa, membaca diri sendiri bisa. Begitu, kurang lebih demikian. Allah alam. Baik, boleh. Waalaikumsalam. Itu harakat Allah itu apa memang boleh beda-beda dalam kata dari diri mau sujud kan Allah kadang-kadang lebih panjang lagi
itu dalam dari sujud ke duduk Allahu Akbar. Nah itu yang benar yang mana? Baik, jadi yang diizinkan membaca lafaz Allahu Akbar, Allahnya ini panjang sampai 7 alif, 14 harakat atau 14 detik, 14 ketukan. Terpanjangnya Allah lebih dari 14 tidak diizinkan. Terpendeknya karena kita belajar tajwid 5 tabi'i nih. Begitu. 2. Iya, begitu. Maka yang adzan 14 begitu. Kalau adzan kayak ibu ngaji Quran, Allahu Akbar. Ditawain. Gitu. Gitu, ditawain. Ngirit katanya. Begitu. Jadi ada ajarannya sampai 14 harakat. Jadi sehingga ketika kita diri habis yang tidak mau sujud Allah sampai dia nempel jidat bar. Begitu. Begitu juga dari sujud rakaat 1 lah umpamanya mau bangun sampai pertengahan berdiri bar. Jadi tinggal diri doang sempurnanya. Ini diatur. Jadi kenapa itu orang beda-beda? Iya karena beda-beda dia di dalam bacaan supaya tidak kosong dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Rada panjang tentu. Begitu. Tapi izin memanjangkan lafaz Allah mentok pada 14 harakat. Begitu, 7 alif panjangnya. Itu aja. Lebih dari itu tidak diriwayatkan. Wallahu a'lam. Sama-sama. Baik. Waalaikumsalam. Bukan di asyhadu, pas ilallah gitu. Jadi kita ndak boleh, dari tadi kami ulang-ulang, bukan di asyhadunya telunjuk diangkat itu, tapi ilallahnya. Sampai salam, sampai as, baru lepas. Kita mata balik lagi ke tengah. Karena ini juga udah berhenti masalahnya. Tangan udah mulai dilepas. Gitu. Materi sebelumnya itu ilas salam, sampai salam. Jadi pas assalamualaikum udah lepas semuanya. Inilah ngelepas ini mungkin ada orang lihat bukan ngelepas airnya jadi begini. Itu namanya kelepasan. Kalau begini bukan ngelepas. Kelepasan. Padahal disuruhnya ngelepas. Ngelepas telunjuk yang tadinya ngangkat jadi kagak ngangkat lagi. Yang tadinya digenggam 3 jari ini enggak digenggam lagi, lepas. Itu begitu ajarannya. Wallah. Baik. Waalaikumsalam. Saya pernah sholat maghrib. Saya nggak tahu bahwa yang imam itu jamannya terakhir bisa. Saya ikutin nggak tahu dia apa namanya pas saya terakhir tiga dia berdiri lagi ke depan. Jadi bolehkah kita orang yang nggak jamak atau nggak musafir lah, atau sama musafir cuman nggak mau jamak, kemudian kita ikut jamak sama yang sholat jamak, boleh aja, nggak apa-apa, silakan saja, nggak ada beda, begitu, boleh aja. Karena di antara syarat-syarat berjamaah adalah kudu intizam antara sholat imam dan sholat makmum. Artinya intizam itu kesamaan, bentuk sholatnya ada ruku, ada sujud. Bila imamnya tidak sama dengan makmum pada bagian ini, enggak sah. Imamnya sholat jenazah, kitanya sholat zuhur. Ini namanya enggak nemu. Imamnya sholat gerhana,
yang ruku 2 kali, diri 2 kali dalam 1 rakaat, kitanya sholat duhur atau sholat subuh, ini enggak ketemu. Adapun imamnya sholat sunnah, kitanya sholat wajib, boleh saja. Begitu imamnya jama, kitanya enggak, boleh. Cuman saya bingung nih, karena kasusnya imam sholat isya kala itu. Saya pikir dia bukan musafir. Saya sholat maghrib, kan begitu kira-kira ya. Begitu. Jadi sehingga udah 4, udah 3, kan maghrib 3, dia diri. Bagaimana sikap kita makmum ini? Kalau ketemu kayak begini, maka ketika imam diri, mufaraqah. Jadi mufaraqah itu artinya berhenti ngikut dia. Terusinnya aja sendiri tasawuf akhir, salam, biarin dia mempat. Begitu. Enggak hilang ganjarannya, enggak. Dan diajarkan, sayang di kitab kita belum masuk materi ini. Nanti bakal ketemu apa yang ditanya di kitab kita ini. Boleh aja mufaraqah. Kalau kita enggak mufaraqah, boleh intidar, dan itu lebih bagus. Apa itu intidar? Nungguin imam sampai salam dalam tasahud. Itu selesai. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Terusin itu aja. Dibolak-balik. Ya, biar dia sampai ruku, sampai sujud, sampai ini, sampai salam, baru kita salam. Itu doa ajarannya. Mufaraqah boleh. Jadi pas imam diri, loh ini jamak nih. Ya udah kita tasawuf aja. Saya berhenti ikut dia. Begitu di hatinya. Udah terusin aja tahiyatul. Salam, pulang. Enggak apa-apa. Begitu ajarannya. Diajarkan oleh agamanya. Begitu. Jadi enggak apa-apa. Jangan gitu najong banget ini. Jangan. Iya, imam salah kagak. Kata imam, gua nyuruh kagak lu ikut, ya kan? Begitu. Bener enggak? Iya. Kata imam, gua nyuruh kagak. Tapi enggak apa-apa. Jangan takut. Jangan takut. Saya sering yang jamak doang nih, enggak kosor. Saya sering. Saya yang kawan-kawan ikut mobil tuh, saya model-modelin ikut. Ada kadang jamak doang, ada kadang kosor doang, ada kadang jamak plus kosor. Kadang kalau jamak doang ikut orang kampung. Ikut dia. Nah itu orang kampung. Tuh, amalin kitabnya. Begitu. Jamak. Bukan kosor. Aturannya lihat lagi. Kita ikut maghrib sama dia. Kita mau jamak. Dia salam, kita bangun lagi. Begitu. Bangun lagi. Sampai kita ajar ini. Sama beliau juga. Saat kami ada di Thailand. Begitu, karena kita dipaksa juga untuk jadi khotib oleh kiai daripada petani. Nah, kita musafir, kalau asar repot. Habis kita sholat, kita minggir. Minta izin, saya harus minggir. Saya sholat asar. Jamaah untuk asar. Begitulah hidup, enak begitu. Enak. Kadang kita ikut orang kampung, jamaah ya Jumat umpamanya, ya udah habis dia salam, kita bangun, bikin barisan, rada ngumpul untuk kita salat asar. Begitulah hidup, tidak kaku, begitu. Cuman kalau kosor kasusnya, saya mau balik bapak kita pertanyaannya. Begitu kita niatnya kosor, artinya dohor anggap 2, lah imamnya 4, habis itu bangun, ini kita batal 2-nya, ikut 4, gara-gara ikut dia. Karena orang kosor tidak boleh ikut kepada imam yang sholatnya normal, walaupun sama-sama musafir. Ini mah pada kajian bab jamak kosor. Itu aturannya. Jadi kita harus memahami dalam berbagai tata aturan ini agar supaya kita enggak kaku. Jadi biarkan dia sholat isya, umpamanya kita sholat maghrib, jadi dia diri, langsung kita tasawuf akhir aja dan langsung salam.
enggak apa-apa. Dan tidak mengurangi ganjaran 27 kita. Enggak. Namanya mufaraqah bi udhrin namanya. Gitu. Enggak ngurangin ganjaran. Jangan takut. Enggak apa-apa. Biasa itu. Kasus-kasus kayak begitu boleh saja. Dan bisa saja terjadi begitu. Boleh. Gitu. Wallahu a'lam. Oh, baik. Waalaikumsalam. Baik. Jadi kalau kemudian kita jama sholat itu, kalau kita sudah sampai di tempat kita, contoh gini, kita jama, yang saya ambil contoh dari sini ke Serang, jama safar qasir. Dari sini ke Serang kalau maulid kan dekat, enggak ada 90 km. Kalau untuk qasar enggak dikasih. Kalau jamak doang masih ada dalil. Biar enggak terlalu repot. Saudara udah jamak ke Serang, dohor, amasar, begitu. Pulang acara, ternyata jalanan lengang, ampe mari tengah 3. Ampe Marta tengah 3, ampe rumah. Udah asar belum tuh? Belum. Nanti dengar ada asar, ditegur sama bininya, bang gak sholat. Gue muda tadi asar. Nggak bisa. Anda udah sampai, Anda harus sholat lagi asar. Yang tadi nggak jadi. Kecuali dengar di jalanan, pas di jalan di tol dengar asar, sampai sini anggap udah salam, enggak sholat lagi nggak apa-apa. Begitu yang ditanya. Kalau maksudnya udah sampai, kita mau ziarah Wali Songo, nyampe Cirebon, dari Cirebon mau jalan lagi, itu belum nyampe satu titik, belum nyampe, belum mukim. Ini hanya baru mampir namanya. Enggak apa-apa kalau kayak begitu. Kita mau ziarah Wali Songo, rest area macamnya. Kita sholat di rest area Dohra Masar, ternyata sampai Cirebon baru tengah 3. Enggak, mau masih safar, orang kita baru 1 wali dari 9 wali, begitu. Begitu. Itu enggak, masih musafir. Tapi kalau yang ditanya, bila kita begitu ngalamin kayak begitu, sholat lagi. Sebab ada satu kasus, kami juga pernah ngalamin kasus, kita bilang sama kawan kita, habis terakhir kajian Mu'alim Syafi'atami bisa di puncak, begitu jalanan lengang, udah selesai dohor, asar, di Ta'awun, jalanan lancar. Kala itu sampai Jakarta belum asar, kita bilang kudu asar, karena asar kita anda bisa. Oh begitu, iya, ini ajarannya begitu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.